sobat sehat, kembali lagi nih di podcast Sehat bersama Mado. Kembali di sini aku Aksa, di sini Bahrul. Nah, kita akan lanjut nih membahas isu yang gak kalah pentingnya dengan isu yang kemarin nih. Nah, jadi di isu ini ada hubungannya sama taman bermain, bro. Waduh, kira-kira isu apa nih, Aksa, yang berhubungan dengan taman bermain? Kan biasanya di taman bermain tuh kayak asik-asik gitu loh. Nah, Kira-kira isu apa nih? Aku jadi gak sabar. nah itu dia. Nah, aku ada pertanyaan buat kamu pertama nih. Kamu pernah gak ke taman bermain, bro? Dulu pernah sih, Aksa. Aku pernah ke taman bermain. Kayak seperti contoh di Jatimpak 1. Oh, Jatimpak 1. Iya, kan di Nah, sana banyak arena bermainnya tuh, jadi seru. oke, ya. Aku juga pernah nih ke Jatimpak 1 nih. Nah, memang di sana banyak sekali ya, Rul, untuk permainan-permainannya. Cuman yang paling aku ingat itu naik roller coaster, Rul. Yang itu bikin aku tegang banget. Ya sama sih. Dulu aku juga pernah naik roller coaster karena dipaksa oleh keluarga aku sih. Nah, itu aku naik tuh rasanya merinding gitu. Dan aku berdebar-debar gitu. Nah, aku naik kan apalagi kalau kita ajak ke atas kan roller coaster nanti langsung turun. Ya, gitu. bener sekali. Nah, tadi Kak Barul sudah nyebutin kata kuncinya nih, jantung berdegup-degup. Nah, di sini kita akan bahas sih, kenapa ketika kita saat tegang maupun sedang melakukan sesuatu yang bikin detak jantung kita tuh berdebar degup terus-terusan. Nah, di sini kita akan bahas soal itu. Oke, mungkin nggak lama-lama lagi ya, mungkin ayo kita bahas secara fisiologis. Oke. Nah, jadi gini, saat kita sedang bermain di arena bermain dan kita memainkan permainan yang menegangkan seperti roller coaster tadi. Nah, sistem di tubuh kita ini sangat siaga, serta ada sistem limbik dan hipotalamus kita itu juga menganggapnya bahwa ini adalah suatu keadaan stres gitu. Oh, gitu. Nah, akibatnya si hipotalamus ini dia akan mengaktifkan sistem saraf simpatis yang kerjanya fight or flight. Sebagai respon dari keadaan tersebut. Nah, nantinya impuls dari sistem saraf simpatis ini akan menyebabkan bagian dari medula kelenjar adrenal melepaskan adrenalin, yaitu berupa epinefrin dan norepinefrin ke dalam area darah. Oke. Nah, kedua molekul ini dia juga memiliki reseptor yang adrenergin yang spesifik, yaitu berupa reseptor alfa dan beta. Oh, jadi begitu ya untuk mekanisme, Rul. Aku pernah baca sih, Rul. Tadi kamu sempat nyinggung ya tentang reseptor adrenergik alfa dan beta ya. Nah, sebelumnya jantung sendiri memiliki 3 lapisan penting, antara lain endokardium, yaitu lapisan paling dalam pada jantung. Miokardium, yaitu lapisan paling tebal yang terdiri atas otot-otot yang berguna untuk kontraksi. Otot-otot di miokardium ini berbentuk spiral yang membuatnya mudah untuk berkontraksi agar dapat memompa darah. Di antara sel-sel otot jantung ini terdapat struktur yang bernama intercalated disc. Di dalamnya terdapat gap junction, yaitu sebagai tempat berkomunikasi antar sel-sel otot jantung agar mempercepat menyebarnya impuls. Selanjutnya terdapat lapisan epikardium nih, yaitu lapisan paling luar. Selain ketiga lapisan tersebut, ternyata jantung juga dilapisi oleh perikardium, yaitu lapisan pembungkus yang terdiri dari 2 bagian, yaitu perikardium yang parietal dan juga perikardium yang fibros, yang dimana yang perikardium parietal itu berada di bagian dalam, sementara untuk perikardium yang fibros itu ada pada bagian luar. Nah, sel yang ada di otot jantung kaya akan reseptor adrenergik B1. Fungsi dari B1 ini sendiri yaitu meningkatin frekuensi dan kontraksi jantung. Awalnya si epinefrin atau norepinefrin akan berikatan dengan reseptor B1 ini. Ikatan ini mengaktifkan protein GS yang kemudian akan mengaktifkan enzim adenylyl cyclase. Enzim ini akan mengubah ATP menjadi CAMP atau second messenger di dalam sel. CAMP ini akan mengaktifkan protein kinase A yang membuat kanal kalsium tipe L mudah terbuka. Nah, benar banget itu, Sa. Si epinefrin dan norepinefrin juga akan berikatan dengan reseptor A1 di sel otot polos yang ada di pembuluh darah. Ikatan ini mengaktifkan protein GG yang kemudian juga mengaktifkan fosfolipase C. Nah, enzim ini fosfolipase C menghasilkan IP3 yang memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma sel. Si epinefrin dan norepinefrin juga akan berikatan dengan reseptor B2 di sel otot polos yang ada di pembuluh darah. Ikatan ini menimbulkan efek yang sama seperti jantung, yaitu seperti CAMP atau cyclic AMP second messenger. Nah, tetapi efek akhirnya berbeda. Peningkatan CAMP di sel otot polos justru menghambat kontraksi. Oh begitu ya. Nah tadi kan sudah aku jelasin ya Rul, bahwa adanya protein kinase A ini yang akan membuat kanal kalsium tipe L mudah terbuka.
menyebabkan konsentrasi kalsium di dalam sel meningkat tajam nih. Hal ini menyebabkan banyak protein aktin dan miosin di dalam sel SA node berikatan sangat kuat. Impuls dari SA node ini nantinya mengalir ke jalur internodal. Kemudian impuls mengalir ke AV node yang letaknya di dinding posterior atrium kanan. Fungsi AV node ini sangat penting karena dia akan menunda jalannya impuls ke ventricle karena memberi waktu atrium untuk berkontraksi dan memastikan memompa darah sekutunya ke dalam ventricle. Kemudian impuls ini menuju berkas His dan pada akhirnya akan dikirim ke serabut Purkinje yang menyebar di seluruh dinding ventricle. Serabut ini dapat menghantarkan impuls dengan cepat dan memastikan otot ventrikel kanan dan kiri berkontraksi secara terkoordinasi. Hal ini menyebabkan kontraksi jantung yang lebih kuat atau bisa kita sebut dengan peningkatan inotropik, dan laju pacunya juga meningkat yang kita sebut dengan peningkatan kronotropik. Fungsi utamanya yaitu untuk meningkatkan cardiac output dan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat. Selain itu, efek dari ikatan A1 menyebabkan peningkatan kadar kalsium di intraseluler. Akibat IP3 menyebabkan otot polos pembuluh darah berkontraksi dengan kuat yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi di area yang tidak sedang krusial. Untuk efek dari ikatan B2 menyebabkan peningkatan siklik AMP yang membuat otot polos pembuluh darah relaksasi dan menyebabkan vasodilatasi di organ yang krusial agar mendapatkan oksigen yang tercukupi. Nah, seperti ya teman-teman mekanisme dalam kondisi seperti itu. Nah, aku ini agak penasaran nih Rol. Misal nih ya, ketika kita dalam kondisi seperti itu juga, tapi yang malah kebanyakan itu kita malah menghasilkan banyak epinefrin atau norepinefrin nih. Itu gimana sih sistem kerja tubuh kita selanjutnya dan apakah itu akan berdampak pada jantung kita gitu? Nah, jadi gini normalnya lonjakan si epinefrin dan norepinefrin ini akan membuat laju kontraksi dan kecepatan kontraksi pada jantung kita itu. Oke, itu normalnya. Nah, jika dihadapkan di suatu kondisi yang abnormal, lonjakan norepinefrin sama epinefrin ini dapat membuat errornya sistem di sel-sel otot pada jantung. Oke. Nah, contohnya pada saat lonjakan epinefrin dan norepinefrin pada kondisi suatu yang abnormal, nah nantinya di bagian apex jantung ini dia akan lemah atau tidak berkontraksi. Nah, bahkan bisa membentuk sebuah gelembung seperti gelembung itu. Oke. Kemudian pada bagian dasar dari ventricle kiri ini nanti dia akan berkontraksi dengan sangat kuat, jadi kebalikan. Biasanya, nah ini menurut sumber yang saya baca, ini ada nama kelainannya, yaitu namanya sindrom takut subuh. Oke, namanya Jepang banget ya teman-teman ya. Oke, jadi itulah untuk mekanisme fisiologi dari ketika kita merasa tegang nih, ketika melakukan sesuatu yang ekstrim gitu ya kan ya Rul ya. Ini penjelasannya sudah lengkap banget dari Kabarul maupun dari aku. Jadi teman-teman, itulah sekian mekanisme fisiologis ketika kita sedang bermain di arena yang tegang nih, seperti roller coaster dan yang lain-lainnya. Intinya tubuh kita itu selalu berusaha untuk menciptakan atau membalikkan kadar di tubuh kita itu akan kembali ke angka yang normal. Nah, mungkin cukup sekian nih Rul untuk sesi kali ini kan ya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini dan jangan lupa stay tune di podcast Sehat bersama Mado. Sampai jumpa teman-teman. Di video selanjutnya.